Kalkulus kan. Ya, Ya, yang itu apa? Sistem lanjut. coba yang lain di mute. Nih, hari ini kita bahas tentang ini ya, tentang kalkulus variasi. Di mana pertemuan kemarin kan kita sudah bahas fungsi gamma, fungsi beta, hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Lalu di pertemuan sebelumnya lagi sebelum UTS itu kita sudah bahas tentang ini ya, apa namanya, seri Fourier ya. Untuk seri Fourier, untuk persamaan-persamaan dan bentuknya eliptik, bentuknya parabolik, bentuknya hiperbolik, lalu ada pendekatan dari sisi apa namanya, dari sisi apa yang non analitik ya, yang menggunakan metode numerik. Jangan lupa selesaikan potongan kodenya kemarin sudah saya berikan. Untuk pertemuan kita hari ini kita bahas tentang kalkulus variasi ya. Nah, kalkulus variasi di sini bisa dilihat bahwa misalnya saya bertanya kepada kalian berapa jarak terpendek antara dua titik, misalnya titik ini sampai ke sini ya, jarak terpendeknya ini sebenarnya berapa. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini kan ya bisa dibilang mudah ya, kalau kita hitung saja berapa panjangnya ya, mungkin pengukuran sekali, pengukuran berkali-kali ya bisa jadi ya. Ya kan? Jadi mungkin kita tertawakan hal-hal yang seperti ini. Berapa jarak terpendek? Tapi bagaimana jika ini ya, berapa jarak terpendek antara permukaan bumi? Kita tahu kan bumi misalnya diukur permukaan bumi ya. Ini kan mungkin agak tanda tanya kan? Kalau kita mau hitung sebenarnya berapa jarak terpendek dari titik yang ada di permukaan bumi. Misalnya ini ya. Saya dari titik sini dan ke sini. Ke sini, lalu di sini, lalu di sini, misalnya jarak antara sini ke sini. Itu kan kalau bentuknya bola seperti ini kan mudah kita hitung. Ini mudah ya, mudah sekali kita hitung kalau bentuknya bola seperti ini. Tapi bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Jarak terpendeknya dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini kan tidak sama atau panjangnya? Itu tidak sama. Apalagi yang bentuknya seperti ini bisa dilihat ya, kalau dibuat dalam bentuk dua dimensi seperti ini kan, dia bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini kalau yang elipsnya. Kalau yang seperti ini dia bentuknya jadi persegi panjang antara jarak di sini dengan ke sini dan di sini ke sini itu kan pasti berbeda. Hanya untuk melakukan perhitungan sini, perhitungan seperti ini kita butuhkan teknik, namanya tuh teknik kalkulus variasi. Hingga kita linearkan dulu semuanya. Ya kan? Dan untuk menyelesaikan ini kita butuh kajian tentang geodesik. Salah satu masalah yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan kalkulus variasi. Yaitu bentuk geodesik seperti ini. Nanti dalam kasus-kasus seperti ini ya kita selesaikan dengan ini ya, kita menemukan geodesiknya dulu, lalu kita selesaikan dengan metode kalkulus variasi. Oke, ya lanjut ya. Ini kita gunakan Google Point Pen saja biar dia. Ini ada teknik kalkulus variasi ya di sini. Misalnya y itu sama dengan fx fungsi dari x ya. Y itu sama dengan fungsi dari x, di mana dulu dari y ini misalnya kita turunkan y ini ya, kita turunkan y berarti f aksennya turunannya kan, lalu dx atau beginilah dx. dx. Misalnya kita contoh, saya ada contoh di sini ya. Misalnya contoh, misalnya y sama dengan, contoh satu lah, y sama dengan x pangkat n. Nah, x pangkat n ini kita mau turunkan ini. Jika kita tulis saja seperti ini, do y itu sama dengan, kami seperti ini kan kalian pasti sudah paham kan? N x, ya kan? N kurang 1, ya kan? Lalu ada do x, harusnya seperti ini ya. Ada do x-nya. Lalu bagaimana misalnya ada contoh dua lah, saksi dua contoh ya. Misalnya u itu, misalnya ada fungsi u ya, adalah ln dari v lah di sini, mungkin ya dari v ya. Berarti
Do U-nya adalah turunan dari sini ya, turunan dari ln U ini ya, berarti ln V ya. Berarti seper V dV begini ya. Kalau kita sajikan turunannya. Misalnya turunannya berapa? Misalnya seper V dikali dengan turunan ln dari dV-nya ya. Ini kan sama saja ya. Kalau dibuat seperti ini. Atau bisa beginilah. Do U per do V seper V atau begini ya, atau apa namanya, untuk secara sistemnya dia seperti ini harusnya. Sedangkan do U sendiri itu sama dengan seper V do V. Seperti ini ya. Jadi kalian tidak boleh salah-salah untuk menuliskan hal-hal yang seperti ini bentuk-bentuk dari. Misalnya ada contoh ya. Misalnya contoh ada fungsi isotermal P sama dengan ya kan nRT per V ya kan. Misalnya ada kasus seperti ini untuk kasus isotermal. Kalian kan sudah dapat termodinamika tidak? Semester kemarin. Halo? Ada yang dengar? Masih kedengaran tidak suara saya? Masih Pak, masih kedengaran Pak. Ini kasus-kasus isotermal ya. Isotermal itu berarti suhunya itu yang konstan. Suhunya yang konstan. Misalnya kita turunkan ya. Kita turunkan dopenya. Ini bisa seperti ini ya. Mungkin kalian agak-agak bingung kan, karena selama ini kan saya perkenalkan itu yang seperti ini kan. Ini dan bentuk seperti ini sama ya. Ini sama ini. Hari ini mungkin saya perkenalkan yang seperti ini, yang ini ya. Hari ini saya perkenalkan yang bentuknya seperti ini. Tapi sama ya, secara sistemnya itu sama. Ini kan? Misalnya kita turunkan terhadap, misalnya kita turunkan itu terhadap V-nya ya, kita turunkan terhadap V-nya. Hingga ini, kalau terhadap V-nya kan, jadinya itu ini V kuadrat, yang lainnya ini adalah konstan ya. Lainnya ini konstan, V-nya ini berarti V pangkat minus 1. Berarti min ya jadinya ya. Min, di depan sini ada min. Lalu ini min ya. Di depan sini ada min, lalu di sini 1 per V kuadrat. Ya. Atau bisa ditulis dengan P-nya itu adalah minus nRT per V kuadrat. Seperti ini. Rho P. Lalu jika Y-nya itu, misalnya jika kita variasikan ya, persamaan ini, bagaimana kalau kita variasikan? Ini bagaimana jika kita variasikan? Kita perlu apa namanya? Perlu kemampuan khusus ya untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita variasikan, misalkan ya, ini misalkan jika Y itu sama dengan fungsi dari X1, X2, sampai dengan Xn ya. Maka kita coba cari variasi dari sini seperti apa. Misalnya ini pendekatan saja ya saya. Ini beda dengan yang konsep ini, yang PV sama dengan nRT ini. Belumnya ini apa namanya? Cara teorinya. Misalnya ada fungsi, ya kan? Y itu sama dengan fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn. Misalnya seperti ini. Sampai dengan Xn. Kemudian mau kita variasikan. Kita variasikan berarti ini ya, do Y-nya ya. Do Y-nya berarti ini sama dengan do F, gitu ya. XI-nya dibagi dengan do XI. Ini ya. Dikali dengan do XI-nya lagi. Atau di sini dia seperti ini ya, biar membedakan. Seperti ini kotak ya. Lalu ditambah dengan D X2 ya.
Misalnya ini satu ya. Itu dibagi dengan X 2, lalu ini lagi ya. Nah, ditambah dengan sampai dengan Fxn dibagi dengan Xn, ya kan? Lalu turunannya dan turunan dari Xn itu sendiri. Seperti ini ya. Jika kita buatkan rumus, berarti kita buatkan rumus ini kan semua sama ya. Kita pakai sigma saja. Ini sama dengan 1 sampai dengan n, berarti ini do f dibagi dengan do xn ya, atau xi saja. Xi, karena di sini tadi kita mulai dari i ya, i sama dengan 1 do xi do xi. Sebenarnya konsep ini dengan ini tuh hampir sama. Jadi kita buat seperti ini. Ini adalah dari y-nya. Ini kalau kita buat. Berarti bagaimana untuk kasus-kasus seperti ini tadi? Kita kembalikan ke sini. Nah, lanjut ya. Bagaimana untuk kasus-kasus seperti ini? Sehingga misalnya nih ada misalnya P tadi sama dengan berapa tadi? N RT dibagi dengan V-nya ya. Bagi dengan V. Ini misalnya kita asumsikan bahwa ini tidak diasumsikan ya, tidak diasumsikan kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita misalnya tidak kalau untuk variasi ya, kita tidak asumsikan itu bahwa dia harus isotermal, isobarik atau isohorik ya. Ini saya anggap kalian kan sudah pernah mengikut mata kuliah termodinamika di semester 1, jadi saya anggap kalian sudah bisa membuka buku kembali tentang hal-hal yang seperti ini. Ini saya mau perkenalkan tentang konsep kalkulus variasi ya. Ini kita tidak mengasumsikan dulu bahwa sistem ini dia isokorik, isotermal atau isobarik ya. Sehingga untuk kita lakukan metode variasinya sehingga do P ini sama dengan ini ya. Menurut rumus yang tadi ya. Per do T ditambah dengan seperti ini ya. Lalu ada V atau bisa juga kita tulis seperti ini. Dari sini ya. Ini bentuk umum yang seperti tadi ya, kita bawa ke bentuk umum ya. Berarti untuk kasus-kasus yang di atas ini, kalau kita turunkan terhadap P-nya, berarti di sini ya, NR per V, ini karena ini konstan, turunan dari T itu 1, ya kan? Ditambah dengan, sedangkan ini kalau kita turunkan terhadap V-nya, berarti jadi minus ya. Berarti plus ini, T jadi minus ya, di sini minus. NRT per V kuadrat V, atau bisa kita tulis seperti ini. V T-nya dikurang NRT V kuadrat V. Ya, ini V besar ya, karena volume V besar. Seperti itu ya. Ini salah satu metode kalkulus variasi dia seperti ini. Lalu ada sifat-sifat variasi ya. Di sini ada sifat-sifat variasi. Sifat-sifat variasi. Pasti kalian sudah dapat ya, misalnya ada yang modelnya seperti ini. Lalu yang modelnya jika pembagian. Yang modelnya seperti ini ya, perkalian. Model perkalian berarti U aksen P, ya kan? Ditambah UP
aksen. Misalnya sistem itu kita anggap U, V ya. Itu kalau bentuknya pembagian seperti ini ya. Berarti U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sifat variasi. Sehingga syarat ekstrimnya, untuk syarat ekstrimnya sendiri, misalnya paling ujung ya. Kelihatan tuh coret-coretannya saya. Kelihatan, Pak. Sehingga untuk syarat ekstrimnya ya, atau kita anggap syarat ekstrimnya kita anggap dia itu stasioner, kita anggap dia stasioner sama apa atau misalnya gini ya, misalnya ada grafiknya seperti ini. Nah, untuk nilai ekstrim di sini, arti ketika turunannya itu sama dengan 0 ya. Fungsi itu ketika turunan f itu ketika dia sama dengan 0. Sehingga kita gunakan multiplikator, kemudian kita udah jadi warna sini. Syarat ekstrim tadi sudah ya. Syarat ekstrim tadi ketika turunannya itu sama dengan 0, hingga kalau kita gunakan multiplikator Lagrangian ya. Kemudian kita gunakan multiplikator Lagrange. Hingga jika hendak dicari ekstrimnya kan, kita mau cari ekstrim fungsi dari misalnya U itu sama dengan yang tadi, atau U sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn tadi ya. Variabel, berarti variabel-variabel yang kita butuhkan itu berarti X1, X2 sampai dengan Xn. Itu terdapat batasan atau syarat. Batasan atau syarat itu biasanya disebut constraint. Berarti ada constraint ya, ada constraint. Constraint di sini tentang batasan, batas atau syarat. Ada batas atau syarat. Ini ya, saya ulangi lagi. Kita cari yang pertama itu kita cari ekstrimnya ya, nilai ekstrimnya dengan turunan itu sama dengan 0. Kemudian kita gunakan multiplikator Lagrange terus dengan menggunakan fungsi yang tadi ya. Misalnya fungsi U itu sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn, ya kan? Lalu ada variabel-variabel yang dalam U itu kan ada punya variabel X1 sampai Xn tadi ya. Selanjutnya itu ada constraint, ada batas dan syaratnya. Sehingga syaratnya ini setelah syaratnya kita peroleh, kita bisa tulis seperti ini. Persamaannya D itu sama dengan U ditambah dengan lambda dari U itu sama dengan 0. Yang multiplikator tadi yang mana? Ini ya, multiplikator itu ini. Ini adalah sebuah multiplikator. Multiplikator ini merupakan konstanta ya. Atau ini merupakan konstanta juga. Ini merupakan konstanta. Konstanta itu berarti nilai, hubungannya dengan nilai. Bisa dipahami tak? Bisa dipahami tidak? Iya, Pak. Salah, berarti kita turunkan dulu. Tadi ada sifat-sifat variasi. Kan sifat variasi kan ada yang bentuknya perkalian. Kalau perkalian kan berarti U aksen V ditambah dengan V aksen. Bentuk umumnya seperti itu ya. Di SMA pun seperti itu. Kalau untuk pembagian berarti atau bentuknya misalnya turunan dari U per V sama dengan U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V yang dipangkatkan 2, V pangkat 2. Nah, lalu ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ketika turunannya sama dengan 0. Lalu kita gunakan pendekatan menggunakan multiplikator Lagrangian. Di sini tadi kan misalnya ada fungsi U, kita tambah dengan
lambda U. Lambda ini merupakan suatu konstanta atau biasa disebut dengan multiplikator Lagrangian dengan identitas. Maksudnya identitas jangan lupa ya, ada constraint di sini ya, ada batas syarat yang harus kita penuhi. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini ada V1 itu sama dengan V1, anggap saja seperti ini. X1, X2, X3 sampai dengan Xn, misalnya seperti ini ya. Lalu V2 juga sama. V2 juga berarti V2 ini memiliki ini ya, variabel ini ya, X1, X2, X3 sampai dengan Xn. V3 juga sama ya. V3, X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Misalnya seperti ini ya. Maka syarat U ini, maka syarat U-nya, maka syarat U adalah, syarat U ini adalah berarti ini tadi ya, kita cari U ditambah dengan lambda kan, V1 ditambah lambda V2 ditambah dengan lambda V3 ditambah titik ya kan, ditambah dengan lambda V indeksnya N ya, sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena kita mau ngitung ekstrimnya ya, nilai ekstrimnya atau stasionernya itu di mana sebenarnya, titik stasionernya. Misalnya kan kita cari nilai maksimum, misalnya luas kita dari bola tadi ya, tadi kan bumi tadi kan, tadi kan sudah saya munculkan untuk bil. Ini anggap di sini adalah titik pusatnya. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya, sini adalah pusat, sini X, dan di sini adalah ini kita mau dekati ya. Misalnya carinya nilai maksimum, misalnya kita gunakan luas 4 persegi panjang yang dibentuk oleh 4 buah titik yang terletak pada sebuah lingkaran berjari-jari A. Ini ada jari-jarinya A ya, dari sini ke sini jari-jarinya A semua. Ini kita buat ada di sini ya. Di sini 1, sini ada berapa? Ada berapa persegi? Dari sini, misalnya A ini sama dengan 4, tadi kan 4 luas lingkaran. Luas lingkaran itu misalnya kalau XY panjang, X ya kan lebar, misalnya lebarnya itu Y ya, berarti panjang kali lebar. Atau kalau datang persegi panjang, kita tidak tahu dia bentuknya persegi kan atau persegi panjang. Anggap saja persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar, 4 kali panjang persegi ya, persegi panjang. 4 kali X kali Y. X kali Y harus sesuai apa namanya. Misalnya kita tulis seperti ini, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kalau misalnya kita gunakan pendekatan yang kita keluar, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Lalu ini misalnya kita tulis ulang. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan A kuadrat itu sama dengan 0. Karena kita kan mau mencari nilai ekstrimnya. Lalu kita, bagaimana caranya? Luas kanan itu kita jadikan 0. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi A kuadrat itu sama dengan 0. Dengan syarat maksimumnya. Ya. Syarat maksimum bahwa untuk DA ini turunan dari luasan itu kan terhadap X-nya, misalnya di sini variabel bebasnya itu adalah X-nya, itu sama dengan 0. Ya, itu sama dengan 0, atau misalnya kita turunkan 2 kali Y kuadrat A. Ini kita turunkan 2 kali ya,
dx kuadrat ini harus kurang dari, ini syaratnya seperti ini. Syarat untuk misalnya ini kan kita mau mencari nilai maksimum ya untuk luas 4 persegi panjang yang dibentuk oleh 4 buah titik. Ini kan 4 buah titik ya, 4 buah titik. Seperti ini ya. Nanti filenya saya share. Ini dia kesimpan kok. Tulisan-tulisan, coretan-coretan saya dia tersimpan. Kita lanjut lagi. Oh, tidak, jadi ada dulu. Lanjut ya. Misalnya kita ekstremum suatu integral. Ini kita mau cari. Selanjutnya itu mencari nilai ekstrem ya. Suatu integral. Ekstremum suatu integral. Misalnya hendak dicari suatu kurva ya. Ini di buku ini saya ngambil di buku BOS. Nanti dicoba lihat saja tentang di buku BOS yang pernah saya share kemarin itu di chapter kalkulus variasi. Misalnya kita cari suatu kurva ya, suatu kurva dengan fungsi y itu sama dengan ux ya, seperti ini ya. Yang sama dengan ux dengan yxi-nya ini itu sama dengan yi atau yx1 ya, yx1 saja. Yx1 sama dengan y1 dan yx2 itu sama dengan y2. Sehingga untuk suatu fungsi, saya ada fungsi, saja suatu fungsi saya diberikan seperti ini. Ini f besar x, y aksen. Y aksen merupakan integral. Ini integral ya, integral yang fungsional, misalnya fungsional. Dari sini kalau kita buat ini kan kita menghitung ekstremum suatu integral. Misalnya ada integral dengan batas bawahnya itu x1, batas atasnya x2 ya. Saya ada fungsi x, y aksen. Ini ya, dx. Sehingga untuk mencapai nilai ekstremum ini, ekstremum itu berarti maksimum atau minimum ya, bisa jadi dua ya kalau ekstremum. Definisi ekstremum itu dia ada dua ya, bisa max ya, bisa minimum, bisa maksimum ya. Hingga dengan kata lain, kita yang punya nilai stasioner. Setelah kita cari nilai, kita butuh data maksimum dan minimumnya. Secara tidak langsung itu kita pasti akan memperoleh nilai stasioner. Misalnya kalau kita buat seperti ini ya. Sini ada x-nya di sini, y-nya ya. X dan y di sini. Nah, di sini adalah kita mempunyai titik x1, y1. X1, y1. Lalu ada titik x2, y2 misalnya di sini ya. X2, y2 di sini. Misalnya dia larinya ke sini lah. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Dia akan lari ke sini ya. Sehingga dari untuk masalah seperti ini, kalau kita bahas dalam bentuk hukum Newton ya, F itu sama dengan ini ada sama dengan M kali A, ya kan? Kemudian M ini A ini merupakan turunan satu kali dari kecepatan ya. dv ada vektor sama pakai vektor ada waktunya, ya kan? Ada waktunya atau misalnya kita bentuk dia ke dalam ini ya. Arahnya itu dengan berarti F ini dt ya kan sama dengan m dv ya kan.
DUF, misalnya ada arahnya ya, ada arahnya. Maka dari sini kalau kita tulis ulang berarti T1 sampai T2 ya, katakan tadi kan X1 X2 ya, tapi konsep ini kan dia pakai konsep waktu ya. Berarti DT sama dengan M V1 V2 ya kan. Kecepatan 1 V2 ini kita bisa tulis. Ini ada topinya R DV ya. Ini dibagi dengan sama ya, R dikali dengan ada seperti ini ya konsepnya ya. Saya tadi tidak gunakan apa? Saya tidak gunakan yang ujung berbayar sehingga sedikit lagi mati. Saya matikan dulu, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ya. Kalau untuk konsep di sini tadi, ini untuk konsep hitung-hitungan ya. Konsep hitung-hitungan tinggal apa namanya, kita sudah bahas juga ini waktu pertemuan fisika matematika 1 kemarin ya, waktu kalian semester 1. Ini kita sudah bahas. Mungkin bisa dibuka kembali bukunya. Misalnya ini ada contoh ya, kita langsung masuk contoh. Misalnya contoh, dicari kurva yang menghubungkan 2 titik. Contoh, kita bisa pakai ini. Ini contoh, dan dicari kurva yang menghubungkan 2 titik X, Y, ya, atau X1, Y1, dan X2, Y2. Yang seperti ini ya, kita disuruh mencari kurva antara yang menghubungkan 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang mempunyai panjang lintasan minimum atau integral, hingga kita berarti kita hitung seperti ini ya, X1, X2, kurvanya ya, 1 ditambah Y aksen kuadrat. Dia memiliki panjang minimumnya seperti ini, ada X. Ini minimumnya ya, memiliki panjang minimum seperti ini. Kita disuruh mencari graf apa namanya titik di antara X1, Y1 dan X2, Y2 dengan panjang minimum seperti ini ya. Seperti ini. Dengan fungsi seperti ini. Integral dari X1 sampai X2, akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat dx. Sehingga dari sini, kalau misalnya kita gunakan pendekatan goniometri, misalnya kita pengen gunakan goniometri, misalnya ada seperti ini ya, ada segitiga, sini adalah dx, perubahan panjang dx ya, lalu di sini adalah perubahan panjang y-nya ya. Nah, di sini kan r lah, sisi miringnya itu r atau s, biasa juga di sini ada sisi miring, di sini kita anggap ds ya. Hingga untuk mencari ds ini sendiri, kita tinggal gunakan Pitagoras. Dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Tinggal gunakan Pitagoras, atau bisa juga seperti ini. Karena kita minimumkan lah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Kan sama saja kan. Dx kuadrat ya dah, dx kuadrat dalam kurung 1 ditambah dengan dy per dx. Ya dah, dy per dx ini kita kuadratkan. Di sini kita kuadratkan ya. Kuadratkan baru tutup kurung. Kan sama dah. Kalau kita kali ini, kalau kita kali masuk ya. Kalau kita kali masuk ke dalam, dx kuadrat dikali 1 kan dx kuadrat. Ya dah? Ditambah dengan
Ditambah dengan ini ya. Dx kuadrat dikali dengan ini kan. Ini dikali dengan ini hasilnya kan dx kuadrat. Lalu ini dikali ini hasilnya tetap dy kuadrat jadinya. Kan Iya, sama. Pak. Kalau kita Iya, arahkan Pak. ya, kita arahkan ke dalam bentuk sini. Sehingga dari sini, karena kita mau meminimumkan ini karena kita mau meminimumkan, sehingga ini kan kita kembalikan ke yang tadi kan, x1, x2 akar dari 1 ditambah y aksen kuadrat dx itu sama dengan 0. Nah, tadi kan minimum kan, berarti dia sama dengan 0. Jika kita dengan menggunakan persamaan Euler, kita gunakan Euler ya, persamaan Euler, kita gunakan persamaan Euler untuk menemukan kurva tadi ya, untuk menemukan kurva, misalnya y besar di situ sama dengan y x. Hingga untuk ini kita tambahkan fungsi Lagrangian tadi ya untuk pengaruh kurva-kurva lain. Misalnya kan kalau kita gambar kurva itu kan pasti ada misalnya ada beberapa kurva lain ya, ada postulat lain yang mungkin bisa membantu kita. Ya, kalau misalnya ada seperti itu, kita bisa tambahkan fungsi kurva lain. Bisa kita tulis seperti ini ya. Yx ditambah dengan misalnya epsilon di sini. Epsilon lalu ini di sini fungsi k kecil ya, terhadap integral tadi sama saja ya. Yang tak ini bisa juga pakai lambda x tadi yang bagian sini. Kalau kita pakai lambda multiplikator tadi di sini. Ini ya. Sehingga dari sini kita gunakan persamaan Euler tetap ya menggunakan x1 x2 tadi. X1 x2 f-nya di sini x, y aksen ya. dx. Sehingga untuk epsilon sendiri tadi yang bagian sini ya. Untuk epsilon itu merupakan apa namanya? Dan ini ya, lupa apa namanya? N kayak N model ini. Ini bisa disebut dengan apa namanya? Fungsi sebarang. Fungsi sebarang. Sehingga dari sini ya, sehingga dari sini kita bisa menulis persamaan Eulernya d per dx ya do f per do y aksen, ini aksen ya, do y aksen dikurangi dengan do f per do y sama dengan 0. Ini adalah persamaan Euler. Dari sini, ini akan membantu kita nanti. Persamaan ini akan membantu kita untuk menyelesaikan contoh ini tadi. Untuk menyelesaikan contoh ini, persamaan ini akan membantu kita. Kita lanjut ya. Kita lanjut sehingga, misalnya kan, misalnya di sini tadi anggap saja x1-nya itu bernilai 0, x2 bernilai 1, kan? 1 ditambah y aksen kuadrat, anggap saja ini sama dengan dx ya, ada dx-nya, sama dengan luas tertentu. Selanjutnya kita gunakan persamaan Euler tadi, d per dx ya, sini do f, do y aksen, lalu dikurangi dengan do f per do y sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan tadi misalnya f itu ini kan 1 ditambah y aksen dikuadratkan ya. Ini kalau kita rubah dia dalam bentuk pangkat, misalnya ini akar ya. Kita rubah dia berarti 1 ditambah y aksen kuadrat pangkat 1/2 kan? Pangkat 1/2. Kita turunkan ini dulu. Turunkan ini terhadap berarti variasi ya.
variasi terhadap Y aksennya dulu ya. Kita variasikan. Berarti dari sini tadi kan, kita turunkan variasi berarti 1/2, 1/2 ke depan ya. 1 ditambah Y aksen kuadrat, 1/2 kurang 1, lalu D turunan dari sini ya. D turunan dari Y aksen kuadrat. Kan tadi kan seperti itu kan. Turunan dari sini berarti 2 Y aksen. Nah, 2 Y aksen. Ini kita peroleh hasilnya ini kan. 1/2 kurang 1 kan min 1/2. Duanya ini habis ya. Duanya ini habis. Ini kita peroleh ini menjadi pangkat min 1/2 ya. Yang bagian sini ya, bagian pangkat ya. Sehingga untuk do F turunan dari sini tadi kita peroleh do F per ini do ya, karena masih variasi ya. Do Y aksen ini kita peroleh bahwa jadi Y aksen dibagi dengan akar dari ini ya, 1 tambah Y aksen kuadrat. Ini kita peroleh sama dengan 0. Ya, ada sama dengan 0. Ini turunan ini tadi ya. Ini kita turunkan, kita peroleh seperti ini ya. Kita peroleh seperti ini. Ini kita lanjut lagi ya. Belum, masih ada. Lalu kita cari nilai, selanjutnya kita cari nilai ya. F per 2. Y sama dengan 0. Ini berarti, ini ya, kalau soalnya kan tadi kan ini kan. Yang ini kita mau selesaikan yang bagian sininya dulu, yang bagian sini. Kita mau selesaikan yang bagian sini, ya kan? Selesaikan bagian sini berarti ini ya. Mana tadi? Ini ya. Kemudian selanjutnya kita selesaikan yang bagian sini lagi. Kita selesaikan yang bagian sini. Untuk do E per do Y-nya sama dengan 0. Kita selesaikan yang bagian sininya. Hingga kita tulis ya seperti D turunan dari D per dx-nya itu turunan do F per do Y. Ini kita mau turunkan terhadap Y ya, yang bagian sini. 1 tambah Y aksen kuadrat kita turunkan terhadap Y, kan hasilnya 0 karena variabel Y itu memang tidak ada. Di kasus kita yang ini, variabel Y kan tidak ada. Di sini kan yang ada hanya Y aksennya, Y aksen kuadrat. Berarti di sini nilainya 0. Jika kalau kita tulis ulang persamaan Euler-nya, berarti df per dx tadi, ini kan, do F per do Y aksen, ditukan dengan do F per do Y, ya kan, sama dengan 0 ya. Hasilnya itu berarti ini tadi kan, adalah d per dx, Y aksen dibagi dengan akar dari 1 tambah Y aksen kuadrat, ya kan? Y aksen kuadrat, sedangkan do F per do Y-nya itu sebesar 0. Lalu sama dengan, oke, dari sini, ini kita mau turunkan lagi. Kita mau turunkan lagi yang ini ya, karena ini kan ada turunan. Tapi ini sudah bentuknya itu adalah bentuk perkalian. Bentuknya pembagian. Karena Y aksen ini bagian ini merupakan konstanta ini. Bagian sini ini merupakan konstanta. Ini merupakan konstanta ya. Oke, kita coba turunkan dulu. Kita satu slide dulu. Tambah. Sekarang jam berapa ya? Masih ada berapa menit lagi? Kan tadi kita anggap konstanta ya, karena tadi berapa? Y aksen dibagi dengan 1 ditambah Y aksen kuadrat ini adalah merupakan suatu konstanta. Suatu konstanta di mana ini kita anggap C ya. C besar. Enggak C, ya kan? Nanti C ini sama dengan ini kan? Dari 1 tambah Y aksen kuadrat. Lalu kalau misalkan kemudian C ini kita kuadratkan, kalau kita kuadratkan berarti Y aksen kuadrat, ya kan? Ini kalau kuadratkan berarti hilang akarnya.
1 tambah Y aksen kuadrat. Dia jadinya seperti ini. Dia jadinya seperti ini. Ini C kuadrat, berarti kalau kita kali silang, ya kan? Kita kali. Berarti C kuadrat ditambah dengan C kuadrat, Y aksen kuadrat, sama dengan Y aksen kuadrat. Lalu di sini misalnya kita keluarkan Y aksennya ya. Kalau kita keluarkan Y aksennya kita keluarkan ke sini, berarti atau ini ya kita pindahkan dulu ya. C kuadrat, ya, Y aksen kuadrat di sini ada C kuadrat di sini ya, dikurangi dengan Y aksen kuadrat sama dengan C-nya di sini ya, dia pindah ya menjadi minus C kuadrat. Atau kita buat biar di sini dia positif ya. Kita buat biar dia positif, berarti semua dikali dengan minus ya. Berarti Y aksen kuadrat dikurangi dengan C kuadrat, Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat. Kan sama saja ya. Lalu kalau kita keluarkan Y aksen kuadratnya, 1 dikurangi C kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari sini kalau kita selesaikan berarti Y aksen kuadrat itu sama dengan C kuadrat dibagi dengan, ya kan? 1 kurang C kuadrat. Lalu Y aksen sendiri kalau kita akarkan C kuadrat ini kan 1 dikurangi C kuadrat. Karena ini C kuadrat ya. C kuadrat ketemu dengan akar atau seperti ini ya, akar A per B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B ya. Berarti ini kita tulis karena ini pangkat 2, C-nya akarnya hilang, sisa ini 1 kurangi C kuadrat. Kita ini kita anggap sebagai konstanta atau sama dengan K. Kalau kita tulis ulang, Y aksen ini sama dengan dy per dx sama dengan K, ya kan? Sama dengan K. Kalau kita misalnya kita coba integralkan masing-masing ya. dy sama dengan dx-nya pindah ya, K dx. Dari sini kita peroleh. Jadi integral dari dy itu sendiri adalah y. Dan kan nilainya tadi kan K kan? Dy per dx sama dengan K ya. Kan kita tadi kan kita mau cari dy per Iya, Pak. Kdx, integral dari Kdx ini adalah Kx ditambah dengan C kan, atau tambah dengan B konstanta. Nah, ini kita peroleh suatu pembuktian tentang garis lurus ya. Garis lurus atau yang fungsi linear, merupakan fungsi linear. Kita dapat. Jadi dari bentuk yang tadi kita minimumkan, kita dapat bahwa ternyata bisa kita dekati dengan fungsi linear. Kita tambah 1 slide lagi ya setelah itu sudah. Iya, Pak. Sehingga nanti ini saya share. Ini hanya untuk informasi saja. Apa namanya? Kalkulus variasi itu seperti ini. Memang agak sulit sih kalkulus variasi. Tapi yang menantang itu kan enak kita selesaikan kan. Hingga Y1-nya tadi kan karena ada 2 titik ya. Berarti Y1 itu kita peroleh KX1 ditambah dengan B, ya kan? Lalu untuk Y2 kita peroleh KX2 ditambah dengan B. Anggap saja begini ya. Kita tadi kan kita selesaikan yang Y1. Yang Y2 pasti nilainya sama. Y2 pasti KX2 ditambah dengan B. Dari sini ya kan, kalau misalnya kita
kita kurangi ya, kita kurangi ini, kita peroleh Y1 dikurangi Y2 sama dengan ini, B-nya kan hilang kan? Ketika X1 dikurangi dengan X2. Ini kita peroleh seperti ini. 1 kurang X2. Berarti nilai K-nya sendiri, nilai K sendiri itu berarti Y1 kurang Y2, Y1 kurangi Y2 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X2. Ini kita sudah dapat nilai K-nya ya. Setelah kita dapat nilai K-nya, berarti Y1 tadi ya. Kalau K-nya kita sudah dapat ya. Tinggal nilai B yang belum kita dapat. Tadi kan kita langsung kurangi ya. Tinggal nilai B. Ini kita cari nilai K-nya. K-nya kita peroleh seperti ini. Bahwa nilai K itu sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi dengan X1 kurang X2. Selanjutnya kita cari nilai B-nya ya. Kita cari nilai B-nya. Cari nilai B dari sini tadi ya. Kita cari dari tadi ya, berarti Y1 dari sini saja ya. Kita angkat di sini. Kita cari nilai B-nya. Berarti Y1 sama dengan K X1 ditambah dengan B, Y2, K X2 ditambah dengan B. Kita mau mencari B-nya. Kita mau cari B-nya ya. Berarti K-nya ini yang kita mau hilangkan. K-nya yang mau kita hilangkan, kita gunakan metode eliminasi. Berarti yang bagian atas ini kita kali dengan X2. Bagian bawah ini kita kali dengan X1 ya. Kita kali dengan X1. Sehingga kita peroleh Y1 X2 sama dengan K X1 X2 ditambah dengan B X2. Lalu Y2 X1 sama dengan K. Ini sama ya karena perkalian, berarti berlaku hukum komutatif X1 X2 tambah B X1. Kita kurangi ya. Tadi kan kita cari nilai B. Nilai B-nya tadi kan berarti karena B-nya sudah sama ya, tinggal kurangi saja. Jadi kalau kita kurangi, ininya yang hilang ya. Kalau kita kurangi, ininya yang hilang, sehingga kita peroleh Y1 X2 dikurangi dengan Y2 X1 sama dengan B, ya kan? X2 dikurangi dengan X1. Ini kita sudah peroleh ini. Berarti untuk mencari nilai B-nya sendiri adalah Y1 X2 dikurangi dengan Y2 X1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Ini kita sudah dapat nilai dari B-nya. Seperti itu ya. Ini kita sudah dapat nilai B-nya. Tinggal kita masukkan saja nanti ke persamaan. Atau bisa juga kalian gunakan metode substitusi ya. Metode substitusi. Atau bisa juga seperti ini. Ini yang cari dapat B-nya. Ada versi buku yang lain tuh seperti ini. Kalau dia menggunakan metode substitusi ya, ini pakai, saya coba cek kemarin tuh di bukunya siapa ya, saya lupa. Dia pakai metode substitusi ya. Tadi kan Y1 itu adalah berapa tadi? K X1 tambah B ya. Sedangkan ya toh? Dia Y1-nya kan tadi seperti ini. Sedangkan K-nya tadi kan kita sudah peroleh ya, nilai K-nya. Y1 sama dengan K-nya tadi itu kita peroleh dengan nilai ini ya. Berarti, mana ini? K-nya tadi kan kita peroleh, berarti X1 ini nilainya K tadi adalah Y1 kurang Y2, ya kan? Dibagi dengan X1 kurang X2, ditambah dengan
B. Bisa juga seperti ini ya, karena yang tadi bisa juga seperti ini. Ini juga saya rasa lebih gampang ya, kita mencari B-nya. Dari sini kita peroleh bahwa untuk nilai B sendiri itu berarti ya kan Y1 kurang dengan ini. Kurangi dengan ini ya, XI atau beginilah, Y1 dikurangi Y2, X1 dikurangi X2, XY. Sama ya. Nah, ini kita dapat B-nya. Ini kita dapat B-nya. Sehingga untuk bentuk umumnya, AX tambah B tadi, tinggal kita tulis ulang. Ya kan? AX tambah B ya. Berarti kan KX tambah B ya. Tadi kan KX tambah B, bukan A ya. KX tambah B dengan nilai K-nya itu adalah ini. Y1 dikurangi Y2 dibagi dengan X1 kurang X2, ya kan? Ditambah dengan B-nya itu adalah Y1 dikurangi Y1 kurang Y2 dibagi dengan X1 kurang X2 X1 ya. X1 ini kita sudah dapat nilai Y-nya. Kita sudah dapat nilai Y-nya. Nah, jadi misalnya titik-titik tadi itu, misalnya titik-titik tadi ya, misalnya pertamaan kita tadi ya, dilalui oleh misalnya 1,2 dan 2,4. Maksudnya begini ya, berarti ini adalah X1, ini adalah Y1, ini X2, ini Y2. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan. Misalnya melalui titik ini ya, berarti Y1 itu adalah 2 dikurangi dengan Y1 itu 2 dikurangi dengan Y2-nya itu adalah 4 dibagi dengan X1 kurang X2, berarti 1 kurang 2 ya. Lalu ditambah dengan Y1-nya itu adalah 2 ya. 2 dikurangi Y1 kurang Y2 sama ya, dikurangi ini berarti 2 kurang 4, 1 kurang 2, lalu dikali dengan X1, dikali dengan 1. Nah, yang dikali dengan 1 ya. Kalau kita peroleh berarti ini 2 kurang 4 itu minus 2, 1 kurang 2 itu minus 1 ya. Berarti di sini minus 2 dibagi dengan minus 1 berarti 2 ya. 2 tambah 2 kali 2 berarti ya. Karena ini kan adanya 2. Hasilnya itu 2 tambah 4 ya. Hasilnya itu berarti 6. Y-nya itu sama dengan 6. Mungkin seperti itu ya. Oh ya, masih ada, lupa ya tadi ya. Ini ada tidak seperti ini ya. Ini kan ada KX. Lupa saya. Ini X ya. Ini ada X-nya di sini. Tidak seperti ini ya, saya ralat lagi. Berarti ini 2X. 2X tambah 4. Jadi kita peroleh persamaannya itu Y-nya itu karena kita cek persamaan. Y itu merupakan persamaan dari yang tadi ya. Adalah 2X tambah 4 dari soal yang tadi itu kan seperti ini. Akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat sama dengan L ya. X1, X2. Dari soal yang ini tadi, ya kan, kita peroleh fungsi Y-nya dari garis lurus ya, KX tambah B, atau biasanya K ini disebut dengan slope-nya, B ini disebut dengan intercept ya, kalau kita apa namanya di mata kuliah eksperimen fisika itu. Karena kemarin kan bertemu dengan saya ya, K-nya ini adalah slope, B-nya intercept. Jadi kalau untuk secara teorinya seperti ini, jika dia melewati titik 1,2 dan 2,4, untuk kasus-kasus seperti ini ya, kita meminimumkan. Ekstrimum itu kan bisa minimum, bisa maksimum. Kasus ini kita minimumkan, sehingga untuk solusi akhir dari sistemnya itu adalah seperti ini. Ya sama dengan 2X tambah 4 untuk contoh seperti ini. Jadi ini merupakan rumus ya. Ini merupakan rumus.
yaitu Y sama dengan Y1 kurang Y2 dibagi dengan X1 kurang X2. X ya, ditambah dengan Y, ya kan? Y1 dikurangi dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi dengan X1 kurang X2, X1. Ya, dari sini sudah. Berarti perjalanan panjang kita tadi itu kita mau cari hanya modelnya seperti ini. Jadi untuk soalnya hitunglah, ya kan? Soalnya berarti hanya sampai begini saja. Jadi kalian tidak harus pusing pembuktian, tidak. Ini hanya prosedurnya saja. Kalian mungkin sajikan soal yang bentuknya seperti ini, tinggal masukkan dalam rumus. Saya rasa seperti itu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya stop share dulu.